Baik, saudara sekalian, tentu saya sebagai dosen yang mengajar hari ini mengapresiasi upaya saudara dalam menganalisis, ya. Jadi ketika membahas bentuk-bentuk kelembagaan, saudara menyebut lebih umum, ya. Namun penekanannya lebih pada sistem pembelajaran atau pendidikan daring, ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian unsur kelembagaan, saya pikir semua tadi sudah bisa menyebutkan 4 ini, ya. Sistem norma, kelakuan berpola, personil pendukung, alat perlengkapannya. Saya pikir itu sudah sangat bagus tadi. Dan terakhir, ketika menyatakan kontrol sosial, di sini penekanannya benar tadi apa yang saudara katakan, tindakan guru mendatangi, mensupervisi siswa sampai ke lokasi tempat tinggal siswa, ya. Jadi itu. Nah, sekarang apakah misalnya itu preventif ataupun represif, tentu kita masih bisa diskusikan, ya. Kita melihat konteksnya nanti. Baik, itu sebagai apa jawaban singkat dari pertanyaan-pertanyaan tugas terstruktur kita, ya. Baik, meskipun waktu yang poin A ini sudah relatif banyak kita gunakan, mudah-mudahan bisa kita kurangi nanti di poin B, ya. Nah, kalau di poin C nanti tolong saudara siap-siap, ya. Ini nanti diberikan kesempatan kepada 2-3 orang menyampaikan secara lisan hasil telaahan kelembagaan sosial sebagai materi diskusi yang ini nih. Jadi mahasiswa mengidentifikasi kelembagaan sosial, ya. Pilih satu yang terdapat di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nah, itu, ya. Jadi saudara nanti bisa menyebut apakah misalnya Karang Taruna atau koperasi atau apapun itu. Silakan saja nanti Anda sampaikan, gitu, ya. Kemudian nanti ada pertanyaan tentang komponen kelembagaannya yang 4 tadi, ya. Kemudian di masa pandemi ini seperti apa perubahannya? Mungkin saudara bisa melihat, oh, sebelum pandemi begini, Pak. Pola komunikasinya begini. Nah, setelah pandemi seperti ini. Nah, ya. Nanti ada kesempatan di poin C. Baik, saudara sekalian, kita mulai materi kita, fenomena kelembagaan sosial, ya. Tentu dari apa yang sudah presentasi tadi, beberapa di antara saudara juga sudah menyatakan tadi kaitannya dengan bentuk-bentuk kelembagaan sosial. Sudah mulai menyebut pendidikan, pemerintahan, ya, dan sebagainya. Tapi saudara perhatikan di sini. Tentu karena ada perbedaan kebutuhan manusia. Nah, ini perbedaan kebutuhan manusia, maka kelembagaan yang melayani itu pun ya berbeda. Itu karena ada kebutuhan peserta S04 akan pendidikan di IPB, ya, maka saudara membutuhkan bentuk kelembagaan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan tinggi, ya. Dalam hal ini Institut Pertanian Bogor, ya, yang saudara pilih sebagai asosiasinya, ya.
asosiasi dari kelembagaan pendidikan gitu. Ketika ada kebutuhan manusia akan barang-barang sembako misalnya seperti itu, maka akan ada kelembagaan sosial konsumsi, dalam hal ini kehadiran pasar, kehadiran toko seperti itu yang melayani kebutuhan manusia ini. Itu dia. Ya. Jadi kalau begitu setiap kebutuhan manusia, ya, kalau di materi-materi sebelumnya atau di buku sosiologi umum yang semoga saudara bisa akses di daerah masing-masing, di situ dinyatakan setidaknya ada 8. Ya. Dari semua kebutuhan manusia itu, semuanya ada kelembagaan yang apa? Yang memenuhi kebutuhan kita tersebut. Ya, saya sudah misalnya di sini kan belum disebutkan kesehatan misalnya seperti itu. Karena kita butuh sehat seperti itu. Kita butuh vaksinasi misalnya seperti itu. Maka ada kelembagaan, dalam hal ini misalnya Kementerian Kesehatan atau di level daerah bisa kehadiran puskesmas seperti itu yang memenuhi kebutuhan manusia itu. Ya. Kemudian perubahan sosial dari kelembagaan tradisional sampai kelembagaan modern itu hadir. Dari perbedaan aras, dari kelembagaan mikro sampai kelembagaan makro. Ya, saya sudah mencontohkan tadi kita butuh vaksinasi saja, kita bisa di level puskesmas sampai bisa rumah sakit ataupun kementerian. Formalitasnya ya dari kelembagaan yang informal dan kelembagaan formal. Saudara tadi saya senang ada yang bisa menyebutkan di luar pendidikan tadi, ada kelembagaan ekonomi, ada kelembagaan keluarga tadi. Nah, keluarga itu salah satu contoh yang sifatnya informal. Pendidikan di keluarga itu contoh pendidikan informal, ya. Termasuk kelembagaan formal, seperti saudara sekarang kuliah di IPB, misalnya seperti itu. Kita lihat negara, peraturan perundangannya, ya, sampai ada kelembagaan yang legal dan kelembagaan yang ilegal. Wah, ini kelembagaan yang ilegal ini sesungguhnya nggak diharapkan, Pak. Iya, gitu. Tapi ada itu, ya, ya, ada dia di dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari tata kelolanya, nanti ini kita lihat dari APHOP ini ya, ada kelembagaan publik, ya, ini sifatnya dari pemerintah, ya, hadir mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, sampai kepada pemerintah pusat, misalnya seperti itu. Kemudian ada kelembagaan yang sifatnya privat, ya, lebih mencari yang keuntungan, misalnya seperti itu, ya, privat sektor ini. Nanti dari APHOP. Kemudian ada kelembagaan partisipatori. Partisipatori ini tumbuh dan berkembang, muncul dari bawah, gitu, bottom up, dari masyarakat. Nah, inilah dinamika kelembagaan, merujuk pada bagaimana terbentuknya kelembagaan tersebut dan bagaimana proses perubahan atau perkembangan kelembagaan tersebut. Pak, kebutuhan saya ingin menikah, Pak. Oh, ada kelembagaannya. Saya ingin beribadah, Pak. Ada kelembagaannya. Saya ingin punya KTP, Pak. Ingin punya SIM. Ada kelembagaannya. Saya ingin karena kuliah daring itu begitu menyita waktu dan membuat
permasalahan emosional misalnya seperti itu. Oh, perlu rekreasi, ada kelembagaan rekreasi. Jadi semuanya ada, saudara sekalian. Ya, itulah hadir sejumlah bentuk-bentuk kelembagaan sosial di dalam masyarakat kita. Baik, saudara sekalian. Nah, ini dia. Kalau kita lihat, berdasarkan interaksinya, kita lihat kebutuhannya, kita lihat pengorganisasian sosial, komunikasi, solidaritas, kesepakatan, termasuk aturan yang disepakatinya, maka inilah hadir sejumlah kelembagaan. Ya, ini. Jadi ada kelembagaan termasuk di sini, ada kelembagaan nanti kelembagaan food estate, kelembagaan privat, kelembagaan ekonomi, kelembagaan pertanian, ya, seperti itu. Kelembagaan perkawinan yang tadi kalau ini. Jadi inilah proses terbentuknya kelembagaan dapat dipastikan karena terjadi interaksi antar individu. Kalau saya katakan tadi di bagian slide sebelumnya, ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan, ada interaksi antar individu. Ya. Ada kebutuhan reproduksi, maka ada pengorganisasian terkait dengan itu. Ada kebutuhan ekonomi, ada kebutuhan produksi, ada kebutuhan kolaborasi, ada kebutuhan berjejaring. Nah, maka ada kelembagaan yang hadir untuk itu. Ya, jadi seperti itu, saudara sekalian. Mungkin bagian ini saya sampaikan singkat. Tadi di bagian depan tadi sudah lebih panjang. Nah, ini contoh nih. Di sini dicontohkan food estate. Kalau kita lihat di sini, interaksinya antar kelompok, antar organisasi, antar lembaga. Kebutuhannya produksi, ekonomi, kemitraan, dan kolaborasi. Ya, pengorganisasian sosialnya antar kelompok, organisasi lembaga, kemudian jejaring sosial, kemitraan dan kolaborasi. Nah, rule food estate, maka ada korporasi petani. Di sini. Di sini kelembagaannya apa? Kelembagaan food estate. Nah, ini dicontohkan nih. Konstruksi korporasi petani dan pengembangan food estate. Nah, ini dia. Ya, mengapa pemerintah sekarang sedang pengembangan food estate ini perlu dilakukan? Ya, memang karena kelembagaan pangan kita itu mesti kuat di level apa? Di level petani, di level masyarakat, di level daerah seperti itu. Ya, jadi di sini kita lihat ini korporasi petani, penguatan kelembagaan dan kebutuhan pasarnya. Jadi bisa kita lihat, saudara sekalian. Tentu hadir pemerintah di sini, ya. Ini contoh nih, korporasi petani, suatu kelembagaan produksi dan ekonomi food estate. Perubahan kelembagaan terkait dengan isu-isu pemenuhan kebutuhan seperti peningkatan produksi, taraf hidup, dan isu teknologi memerlukan perubahan pengorganisasian sosial dalam produksi dan perubahan rule. Di sini ada perubahan rule, sistem norma dan nilai. Kemudian pengorganisasian sosial yang merujuk pada rule tidak hanya pada pengorganisasian orang, tetapi juga pengorganisasian kelompok, organisasi, dan jejaring gitu. Jadi kalau saudara perhatikan ini, sebelum ada kelembagaan food estate ini, tentu semuanya ya mungkin berjalan masing-masing atau kolaborasinya masih terbatas seperti itu. Tapi ketika kolaborasinya atau jejaringnya sudah melibatkan pihak-pihak ini, ya, maka di situ bisa dilakukan apa? Bisa dilakukan pengembangan
pengembangan korporasi petani gitu ya. Artinya apa? Rule-nya juga harus berubah, aturannya juga harus berubah karena kebutuhan yang ingin dipenuhinya pun sudah pada level yang apa? Level bisa level kabupaten, provinsi, bahkan nasional seperti itu. Itu contoh saudara sekalian. Ini masih di bab fenomena ya. Dan penekanannya di bab ini adalah saudara bisa memahami adanya perbedaan kebutuhan, ada bentuk-bentuk kelembagaan yang hadir. Termasuk adanya perbedaan interaksi ya. Ini kalau kebutuhan, perbedaan interaksi di antara orang-orang itu, maka kehadiran kelembagaannya pun berbeda. Termasuk pengorganisasian orang-orang yang terlibat di dalamnya pun berbeda. Seperti itu. Karena kebutuhan yang akan dipenuhi pun sudah apa? Sudah berbeda. Gitu. Sasaran cakupannya pun sudah luas. Kalau saudara perhatikan di sini, produksi ditangani, ekonomi, kemitraan, kolaborasi. Ini contoh. Kalau hanya soal produksi misalnya, di level petani dengan hadirnya Subak misalnya di Bali, ya, atau kelembagaan pengelolaan air itu saja sudah cukup seperti itu, ya. Itu contohnya saudara sekalian. Itulah fenomenanya. Kita sudah pahami fenomenanya. Sekarang konsep-konsepnya. Berbicara tentang konsep ini ada hubungannya dengan kuliah kita sebelumnya, ya, tentang kebudayaan. Apa yang kami sampaikan minggu lalu, selama masyarakatnya ada, maka budayanya ada, gitu. Dan hampir semua aktivitas kegiatan masyarakat itu, ya, merupakan kebudayaan. Dan kelembagaan ini, saudara sekalian, ini menjadi miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan. Mengapa bisa begitu? Selama masyarakat ada, maka di sana akan ada tadi kelakuan berpola dari manusia dan kebudayaannya, ya, yang menjadi sistem norma di dalam menjalani interaksi baik individu, kelompok, antar organisasi, antar instansi, seperti itu, ya. Itulah. Nah, kalau saudara memperhatikan slide ini, di sini ditekankan bahwa kelembagaan sosial itu adalah tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup. Lihat ini. Ini grup ini. Kelompok. Dari grup, organisasi, birokrasi, dan komunitas. Ya. Kenapa dia dikatakan tata abstraksi? Wujud konkret dari kelembagaan itu di sini nanti akan kita bahas. Tidak disiapkan slide-nya. Wujud konkret dari kelembagaan itu bisa berupa apa? Bisa berupa kelompok antara si petani A dan si petani B melakukan bagi hasil. Nah, dalam melakukan bagi hasil, mereka ada sistem norma yang mereka sepakati, gitu. Ya, bisa juga di level organisasi, ya, bisa juga di level misalnya ini partai politik misalnya, atau di birokrasi pemerintahan daerah, atau di level komunitas, seperti itu. Artinya yang mau ditekankan oleh Bertrand 74 di sini, saudara sekalian, kelembagaan itu, ini kontinum pengorganisasian sosial itu ada di semua ini, di semua level ini, gitu. Makanya dia menyebut tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosial lainnya. Artinya apa? Kalaupun di sini
termasuk di birokrasi dan komunitas, disinilah ada sistem norma, ya. Dan komponen-komponennya, nah ini kalau kita membahas minggu lalu, sebenarnya ini relatif sama ini. Sistem norma yang dimaksud di sini kalau di dalam wujud kebudayaan lebih pada wujud ideal gitu. Nah, kemudian aktivitas menjadi kelakuan berpola, wujud aktivitas, dan ini membutuhkan apa? Membutuhkan wujud fisik seperti itu. Inilah komponen. Saudara sudah berhasil tadi mengidentifikasi 4 komponen ini. Ada sistem normanya, ada kelakuan berpolanya, ada orang-orang. Jelas harus ada orang-orang. Kalau enggak bukan membahas sosiologi gitu. Ya. Sekali lagi ditekankan bahwa belajar sosiologi merupakan ilmu tentang kawan-kawan. Jadi harus ada minimal individu versus individu. Lihat tadi kelembagaan kita, minimal interaksi individu-individu dan ada peralatan fisik. Ya. Itu saudara sekalian. Inilah proses pembentukannya. Ya, proses pembentukannya. Kalau saudara tadi menyatakan di keluarga, di keluarga itu ada sejumlah orang yang saling membutuhkan. Kemudian ada norma yang mereka sepakatinya, aturan yang mereka sepakatinya. Kemudian ada tingkatan norma, nanti akan kita bahas. Dan inilah yang disosialisasikan, diberi teladan sehingga menjadi menginternalisasi. Ya, kalau kebudayaan dia disebut enkulturasi. Ya, kalau saudara dari suku Aceh mempelajari suku-suku di luar Aceh, itu proses enkulturasi juga namanya itu. Dan pada akhirnya menjadi sebuah pranata sosial. Ya, inilah yang proses pembentukan pranata sosial. Berbicara tentang kelembagaan, ya, utamanya memahami 4 tingkatan norma ini, ya. Di sini ada 4 tingkatan norma. Saya langsung ke sini dulu, ya. Ada yang disebut dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat. Cara membacanya begini, saudara sekalian. Di sini ada yang disebut dengan sanksi. Sanksi moral. Sanksi moral ini adalah kira-kira saudara akan merasakan sesuatu apa ketika cara itu dianggap cara itu saudara langgar. Jadi ketika tingkatan norma ini dilanggar, maka secara pribadi saudara merasa apa? Kalau merasa tidak pantas, itu masih level cara. Kalau saudara sudah merasa malu, maka itu sudah level kebiasaan. Kalau saudara sudah merasa bersalah, maka itu sudah masuk tingkatan norma tata kelakuan. Kalau saudara sudah merasa berdosa, maka ini. Nah, kalau saudara mungkin tidak merasakan ini, tapi nah itulah orang lain yang menilai. Nah, masyarakat. Kalau masyarakat menganggap yang saudara lakukan itu janggal, maka saudara sudah melanggar tingkatan norma. Misalnya, saya lewat dari depan saudara kita orang Sunda. Harusnya kan, punten Bapak, punten Ibu, misalnya seperti itu. Kalau saya tidak bicara seperti itu, oleh masyarakat Sunda atau sekelompok orang yang saya lewati itu, wah saudara martua itu, atau mungkin dia pendatang itu. Ya, seperti itu. Dianggap janggal. Gitu. Atau mereka sudah mencela, atau mereka sudah menghukum. Seperti itu. Atau mereka langsung mengeluarkan. Nah, itulah tingkatan norma itu. Nah, jadi cara membacanya, apabila tingkatan norma cara dilanggar, maka sanksi moral adalah tidak pantas dan sanksi dari masyarakat adalah dianggap janggal dan seterusnya. Begitu cara membacanya. Sehingga kalau kita lihat saudara sekalian, ada yang disebut dengan proses
proses pelembagaan itu, ya. Ada yang disebut dengan mengenal, ya, mengakui. Kalau saya tanya saudara ini, siapapun bisa menjawab ini. Kapan pertama kali saudara mengetahui nama saudara adalah Yasmin, misalnya seperti itu? Yasmin bisa jawab nggak? Kapan pertama kali saudara Yasmin mengetahui bahwa nama saudari adalah Yasmin Rahima? Silakan. Nggak ingat, Pak. Tidak Mungkin ingat. kecil. Iya. Kecil. Tidak ingat, mungkin waktu kecil dan sebagainya. Itu karena apa, saudara sekalian? Itu karena proses pelembagaan. Di sana terjadi proses pelembagaan. Dikenalkan. Gitu. Jadi kalau ada tetangga datang, oh ini anak siapa? Wah, pasti orang tuanya jawab anak saya. Siapa namanya? Yasmin, gitu. Mau belepotan pun si Yasmin ini atau kotor-kotoran di luar sana tetap diakui dia, tetap dihargai, tetap ditaati, tetap diterima. Diterima sekondisi apapun Yasmin ini. Ya. Melakukan kesalahan apapun, oh ini tetap diakui, tetap dihargai, tetap ditaati, tetap diterima sebagai anak. Itulah yang disebut dengan apa? Itulah yang disebut dengan internalisasi, mendarah daging, ya, mendarah daging, ya. Jadi itu saudara sekalian, sehingga makin ke atas ini, makin ke adat dia, makin tinggi tingkatan normanya. Dan kalau saudara memperhatikan, sanksi moralnya pun makin berat. Baik, ya sanksi moralnya pun makin berat. Sanksi masyarakatnya pun berat. Dikeluarkan dari masyarakat. Gitu. Pak, apa contohnya ini dihukum, Pak? Ya ini sederhana saja, mencuri itu udah bersalah itu. Dan lanjut proses hukum udah. Ya, dihukum namanya itu. Gitu. Kalau misalnya adat ini tidak semata-mata adat yang berlaku di dalam masyarakat, saudara sekalian. Ketika kuliah seperti ini, ada yang melanggar aturan main, kemudian host ataupun saya mengeluarkan Anda atau memindahkan Anda ke waiting room dulu, atau tidak diizinkan masuk ke kelas ini pun sudah melanggar yang disebut dengan apa? Melanggar yang disebut dengan adat. Misalnya kalau kuliah lebih dari 15 menit, suruh tutup pintu dari luar loh kalau kita tetap muka. Itu artinya apa? Nggak diizinkan masuk. Itu melanggar apa? Itu udah melanggar adat. Gitu. Karena rule-nya, peraturannya sudah dilanggar seperti itu. Ya. Baik. Saudara sekalian, jadi adat yang kita maksud di sini tidak semata-mata adat dalam konteks ketika kita belajar masyarakat dan kebudayaan itu, ya. Jadi seperti itu, saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang tingkatan norma. Jadi ini tolong dihafal juga ini tahapan-tahapan ini: mengenal, mengakui, menghargai, mentaati, menerima. Artinya apa? Ini lebih kuat loh. Artinya mengenal itu masih tahapan pelembagaan pertama, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau sudah menerima, menginternalisasi, itu artinya mendarah daging. Gitu. Kan sangat mudah buat saudara menanyakan. Kalau misalnya Hana, saya tanya, siapa nama Anda? Hana, Pak. Hana, gitu. Lebih mudah mana menjawab siapa nama Anda dibanding apa alasan saudari mengambil kuliah di IPB? Lebih mudah mana? Gitu. Hana jurusan apa? Atau departemen apa? SKPM, Pak. SKPM. Iya, seperti itu. Nah, ketika Hana ditanya sekarang,
Mengapa komunikasi yang memberdayakan masyarakat diperlukan? Seperti itu. Mungkin masih susah dia jawab. Tetapi ketika Hana nanti sudah menyandang gelar Hana SKPM, wah, itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang mudah. Karena apa? Karena 4 tahun kuliah di SKPM itu akan mendarah daging kaitannya dengan memahami ilmu komunikasi. Seperti itu. Itulah tahapan-tahapan norma itu, ya. Kemudian saudara sekalian, kontrol sosial. Tadi ini menarik sekali nih diskusinya di sini ya, teman-teman. Preventif, represif, ya. Ya, tentu semua pengendalian itu diupayakan supaya untuk mencegah, maka itulah preventif itu, ya. Supaya tidak terjadi, maka dilakukan preventif, ya. Tapi kalau sudah terjadi, ibaratnya kalau sudah dilanggar, maka bisa represif. Tapi bisa nggak keduanya? Seperti tadi, guru datang itu lebih pada apa sebenarnya itu? Kalau kita lihat konteksnya, bisa juga preventif, gitu. Kunjungan kedua, bukan preventif lagi, misalnya seperti itu. Ya, wah ini ternyata siswa tidak mengirimkan pelajarannya, bisa represif, maka bisa keduanya. Itu berdasarkan sifat. Ini kata kunci nih, tolong diperhatikan ya. Sifat. Kalau sifat itu preventif, represif. Kalau proses ini kata kunci juga nih, proses ini. Kalau proses bisa persuasif, bisa juga dengan koersif. Bisa tanpa kekerasan, tapi bisa dengan kekerasan. Itu kontrol sosial itu. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan conformity. Berarti proses penyesuaian atau penyelarasan diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai. Ini artinya kalau di dalam masyarakat itu misalnya ya saudara bisa menyelaraskan diri atau tidak, bisa adaptasi atau tidak, gitu. Nah, ketika Anda tinggal di Bogor pun nanti, atau tinggal di asrama, atau termasuk di dalam rumah Anda masing-masing, gitu. Ini sangat tergantung Anda bisa menyelaraskan diri atau tidak dengan keluarga, dengan masyarakat. Ini conformity namanya. Gitu. Nah, contoh di sini ya ini dicontohkan ya, ini hanya contoh saja. Tahanan KPK. Ini sudah contoh deviasi ini. Penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Ya, tentu kalau sudah terbukti secara hukum, gitu ya. Jadi ketika melakukan penyimpangan, berbeda dari orang lain. Oh, di dalam masyarakat normanya ini. Ketika itu dilanggar, oh pencilan. Seperti itu. Ya. Gaya rambut dosen laki-laki IPB ya umumnya ya ada rambutnya misalnya seperti itu ya, potong pendek seperti itu. Tetapi ketika berambut panjang atau dibotakin seperti itu, apakah itu gaya rambut dosen IPB misalnya seperti itu? Oh ternyata tidak. Oh berarti itu saudara martua itu penyimpangan, itu berbeda dari yang lain. Nah kalau dulu di dalam statistik deviasi ini, kalau saudara belajar statistik di SLTA itu pencilan itu. Jadi kalau nilai teman-temannya umumnya 70 ke atas, sementara nilai kita hanya 15, wah itu sudah pencilan bawah gitu, di luar kuartil kalau belajar statistik dulu ya. Baik, saudara sekalian, ini satu lagi,
waktu kita tinggal 35 menit lagi, tapi masih bisa ini. Pengembangan kelembagaan dalam masyarakat kontemporer. Nah, ini contoh pendekatan-pendekatannya. Bisa pendekatan linear, bisa pendekatan non-linear. Artinya ketika pendekatan linear, maka penguatan kapasitas itu lebih dari internalnya. Artinya di dalam lembaga itu sendiri. Ya. Ya. Kemudian kalau non-linear, nah ini bisa melalui apa? Kerjasama, kemitraan. Tapi bisa juga pendekatan partisipasi. Ada game teori, diagram Venn, dan companion modeling. Nah ini seperti itu, ya. Nah ini contoh nih pendekatan linear nih. Tentu apa? Ada tahapan-tahapan gitu. Nggak mungkin individu itu sendiri melakukan sesuatu gitu. Kalau sudah ada individu-individu, baru ada kelompok, baru ada himpunan kelompok, baru ada organisasi formal seperti itu. Tentu mekanisme pemberdayaannya pun berbeda, saudara sekalian. Ya, kalau individu, ya bantuan cuma-cuma. Ini bantuan bergulir, bisa kredit subsidi, bisa kredit komersial, seperti itu. Artinya apa? Ini kontribusinya terhadap ya kalau ini dihubungkan dengan ekonomi, dengan pemberdayaan masyarakat, idealnya ketika sudah di level koperasi seperti ini, harusnya dampaknya sudah semakin besar seperti itu. Ya, ini pendekatan non-linear nih. Hadirnya beragam jejaring kerjasama mulai dari level desa sampai nasional. Nah, ini contoh di sini ada game teori untuk analisis pengembangan kelembagaan, diagram Venn untuk pengembangan kelembagaan, memahami kelembagaan dengan companion modeling. Nah, ini contoh diagram Venn. Sederhana saja gitu. Kalau berbicara tentang kepentingan gitu, ketika partisipatif, maka yang akan dijalankan itu adalah yang merupakan irisan semuanya, sedapat mungkin adalah irisan semuanya gitu. Itulah yang ini. Nah, di sini dengan diagram Venn kita dapat mengetahui lembaga atau organisasi apa saja yang memiliki relasi dengan masyarakat kita. Kita dapat mengetahui besarnya pengaruh lembaga atau organisasi terhadap masyarakat desa. Kita dapat mengetahui kedekatan interaksi antara lembaga atau organisasi dengan masyarakat desa. Seperti itu. Ya, ini diagram Venn ini termasuk yang mudah sekali. Demikian juga dengan pendekatan companion modeling ini, tentu ini juga semangatnya sama dengan apa tadi diagram Venn ini. Nah, di sini terjadi apa? Pemahaman bersama antar stakeholders. Ya, memahami, kalau di sini dicontohkan memahami bagaimana kompleksitas perkebunan sawit dari hulu sampai hilir, ya, sehingga ditemukanali yang namanya masalah, sehingga diidentifikasi yang namanya solusi, dan selanjutnya dilaksanakan yang namanya alternatif solusi yang terbaik. Itu contohnya, saudara sekalian. Nanti saudara bisa mengakses videonya. Seperti itu. Begitu, saudara sekalian, materi kita hari ini tentu sangat terbuka kita diskusikan. Masih ada 25 menit ya. 25 menit untuk kita mendiskusikan. Namun sebelum kita mendiskusikan, saya ingin juga ada di antara teman-teman yang bisa menyebutkan satu lembaga, ya, menyebutkan satu lembaga, kemudian hafalkan 2 pertanyaan ini, komponen-komponennya tadi, sistem norma, kemudian kelakuan berpola, kemudian personilnya, sama
fisiknya, gitu ya. Nah, termasuk perubahannya, supaya bisa kita diskusikan seperti itu. Baik, itu 4 yang akan kita bahas. Dua maksud saya, 4 sistem norma dan perubahannya. Saya akan memberikan kesempatan kalau berdasarkan skenario itu 2-3 gitu. Tapi kita bisa lihatlah supaya partisipasi bisa meningkat juga di dalam kelas kita, bisa kita buka nanti mungkin 3-5 ya. Silakan, ada yang mau menyampaikan hasil identifikasinya. Pak, selama kuliah saya terpikirkan Karang Taruna. Selama kuliah atau sebelumnya saya sudah terpikir kelembagaan petani, boleh. Atau ya, Yuma mau komentar, silakan. Tidak, Pak, tadi kelempar. Oh, kelempar ya. Baik, siapa yang mau komentar? Jadi, saudara mengidentifikasi kelembagaannya saja. Atau saudara mengidentifikasi siapa? Ayo, silakan. Anissa, Pak. Anissa. Oke, Ya, Pak. silakanlah. Yang saya identifikasi karena kebetulan lokasi tempat tinggal rumah saya ini di dekat pasar ya, Pak. Jadi ya, lebih boleh. kepada kelembagaan ekonomi di mana di situ ada para pedagang, ada juga pemasok sayur mayurnya, dan juga ada pembeli. Nah, kalau berdasarkan komponennya, yang pertama itu sistem norma. Karena di sini masih tergolong kota kecil, jadi kerjasama antar pemasok, pedagang, dan pembeli itu masih cukup rekat. Bahkan kalau bisa dibilang, misal ada persaingan itu tidak terlalu kentara karena sama-sama dari kota kecil, jadi pasokan sayur itu ada kerjasama. Kadang ada sayur itu dibagi ke penjual 1, ada juga ke penjual 2, dan ke penjual 3. Kemudian untuk pembeli juga masih berasal dari masyarakat di sekitar sini. Jadi untuk sistem norma dalam hal kerjasama itu masih sangat kuat. Selanjutnya itu personel atau anggota masyarakatnya itu ada pemasok sayurnya, yang memiliki peranan untuk memberikan pasokan sayur kepada pedagang yang kemudian diperjualbelikan. Yang kedua itu ada pedagang, dan yang ketiga itu ada pembeli. Selanjutnya untuk perlengkapan berupa komponen fisiknya itu ada warung atau kios tempat para pedagang, ada juga berbagai macam alat dalam pasar itu, ada timbangan, selanjutnya itu ada meja dan alat-alat yang lainnya. Selanjutnya untuk kelakuan berpola itu, kelakuan yang secara berulang itu adalah ketika seorang pemasok memberikan pasokan sayurnya kepada pedagang, kemudian pedagang menjualkannya kepada pembeli, dan kemudian pembeli mengelola makanan tersebut. Dan itu berulang selama pasar tersebut masih ada. Selanjutnya perubahan yang benar-benar terjadi setelah masa pandemi itu lebih kepada interaksinya. Kalau dulu sebelum pandemi itu lumayan bebas dan pasar itu sangat ramai. Kalau sekarang ini adanya ketakutan dari pembeli dan penjual itu penyebaran COVID-19, jadi mereka membatasi diri. Kadang ke pasar itu hanya beberapa hari sekali dan kemudian membeli banyak barang. Kemudian mereka juga mengenakan masker dan kemudian menjaga jarak, tidak seperti pada sebelum pandemi di mana mereka bisa berkeliaran dengan bebas. Selanjutnya perubahan yang paling besar itu dulu awal-awal COVID-19 itu agak sulit adanya pasokan sayur karena adanya keterbatasan dalam transportasi karena ada pembatasan sosial berskala besar dan juga kesulitan untuk memasok sayur tersebut ke pasar. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin termasuk ini ya, tadi dalam kelakuan berpola mereka itu sistem pembayaran yang mereka sepakati, gitu ya. Saya tambahkan satu lagi tuh, sistem pembayaran yang mereka sepakati kan harus ada itu. Ya, memberikan barang kan berarti harus ada pertukaran di sana. Gitu. Jadi ada proses pertukaran. Baik, mungkin di masa pandeminya bisa jadi pemesanan barang juga tidak
tidak langsung gitu, ya, tidak langsung, tidak hanya di pasarnya itu sendiri gitu, tapi sudah menggunakan media komunikasi gitu ya. Atau dalam pengamatan Anda ada nggak seperti itu? Oh iya Pak, ternyata setelah Bapak bilang ada yang langsung sistem komunikasi. Jadi pembelinya langsung menelpon karena belum mereka langsung menelpon kepada penjual dan kemudian penjualnya mengantarkannya entah melalui ojek atau transportasi lain, Pak. Nah, itu contoh perubahan di masa pandemi gitu ya. Nah, kalau saudara juga memperhatikan dan juga realitas saat ini, penjualan melalui media online sekarang itu semakin tinggi dibandingkan sebelum pandemi gitu ya. Baik, itu satu contoh saudara sekalian. Nah, kalau bisa teman-teman yang lain supaya lebih mudah dalam mengidentifikasi 4 sistem norma, kemudian melihat perubahannya, kalau bisa saudara mengidentifikasi kelembagaan di mana saudara terlibat gitu. Misalnya ada nggak anggota remaja masjid misalnya gitu, atau kelompok ibadah agama lain gitu. Pak, sebelum pandemi kami begini, setelah pandemi kami begini. Itu salah satu contoh. Saya membuka wacana buat saudara saja gitu. Silakan yang lain. Saya boleh, Pak? Boleh, Pak? Eka Yulandari, setelah itu Lukina ya. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang pernikahan, Pak. Boleh, Pak? Ya, boleh. Ya, saya juga pernah merasakan dan melakukan itu ya, kondangan ke pernikahan gitu dan merasakan perbedaannya. Yang pertama itu personelnya itu terdiri dari pengantin pria dan wanita dan keluarganya, terus wedding organizer, kerabat dan para ibu pemasak makanan dan masyarakat yang datang. Terus perlengkapannya itu ada dekorasi panggung beserta isinya, alat makan, kursi, sound system dan lain sebagainya. Terus kelakuan berpolanya itu tamu datang dan menikmati hidangan dan hiburan. Terus pengantin melakukan resepsi dan adat pernikahan sesuai daerahnya. Terus para ibu memasak makanan untuk para tamu. Nah, sistem normanya itu masyarakat mengikuti dan bekerja sama menaati peraturan tentang adanya social distancing dan menaati protokol kesehatan. Selain itu, kehadiran warga juga taat harus datang pukul berapa. Nah, selain itu kepala desa, RT dan yang punya hajat juga mengatur dengan baik acaranya dan tidak melanggar ketentuan. Nah, di masa pandemi seperti ini terdapat perubahan yang terutama dalam kelakuan berpolanya. Di daerah saya sendiri, saat sebelum adanya COVID, tamu bisa berleluasa di resepsi pernikahan dan tidak waktunya tidak dibatasi. Tapi setelah adanya COVID, tamu harus datang dengan memakai masker. Selain itu, saat sebelum masuk memakai hand sanitizer, terus menggunakan pelindung tangan saat menulis nama siapa yang datang gitu, dan mengambil makanannya juga harus pakai pelindung tangan. Selain itu, terdapat waktu sendiri, misal dari desa mana harus datang pukul segini, dan desa lain juga ya gitu Pak. Untuk menghindari kerumunan yang padat. Gitu Pak, terima kasih. Iya, baik. Ini realitas yang nyata ya. Kita bisa melihat tidak hanya pernikahan gitu, acara-acara lain pun, syukuran lain, termasuk acara duka cita pun itu sudah berbeda ininya sebelum dan saat pandemi ini. Baik, itu contoh yang diamati langsung oleh saudari Eka dan juga Anissa tadi, di mana Eka juga pernah menghadiri langsung, jadi bisa melihat faktanya, realitasnya seperti apa. Baik, apakah Lukina tadi mau
menyampaikan juga? Iya Pak, baik Pak, Ya, izin. silakan. Jadi di tempat tinggal saya itu ada Karang Taruna dan kebetulan saya juga bergabung ke Karang Taruna tersebut. Jadi saya ingin mengidentifikasi. Nah, yang pertama itu sistem norma. Dalam Karang Taruna tentu mempunyai tujuan, visi, dan misi. Dalam norma ini, seluruh masyarakat atau aktor yang lainnya juga bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Seperti bekerja sama dalam gotong royong, dan yang lain-lainnya. Terus yang personal. Personal itu tentu ada anggota Karang Taruna itu sendiri, ada ketua RT, ketua RW, dan bahkan sampai ke tingkat kelurahan. Dan masyarakatnya juga ikut andil untuk memajukan dan menyukseskan program kerja dari Karang Taruna tersebut. Lalu ada kelakuan berpola. Kelakuan berpola ini berhubungan dengan program kerjanya. Tentu saja program kerjanya tidak dilakukan 1 kali atau 2 kali, tentunya berpola dalam 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir itu ada perlengkapan. Perlengkapan ini juga bisa dibilang kalau kita mengadakan suatu kegiatan, tentunya ada perlengkapan yang dibutuhkan menyesuaikan dengan kegiatan tersebut. Dan tentunya ketika rapat, ada tempat gitu. Dan itu bisa dijadikan kelengkapan sebagai sarana dan prasarana. Untuk di era pandemi ini tentu banyak sekali perubahan yang terjadi. Seperti yang tadinya rapat kita bisa tatap langsung, di era pandemi ini rapatnya yaitu bisa via WA atau Zoom atau Google Meet. Dan kalau misalkan diharuskan untuk ketemu, berarti harus memenuhi protokol kesehatan, yaitu seperti social distancing dan memakai masker. Dan tentu saja ini sangat berpengaruh kepada program kerja yang akan kita jalankan gitu. Karena untuk di era pandemi ini tentunya kita harus membatasi pertemuan fisik gitu. Jadi kita harus merancang kembali program kerja yang memang meminimalisir adanya kontak langsung antara orang satu dengan yang lainnya. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Lukina sudah memberikan contoh Karang Taruna ya. Tadi menarik sekali, program kerja saja harus disesuaikan dengan protokol kesehatan dan juga ketentuan-ketentuan lain. Nah, itu tampak sekali perbedaannya seperti itu. Baik, sudah 3 orang, masih bisa kita berikan kesempatan lagi. Silakan. Laki-laki belum ada ini, laki-laki. Oh, Dian, mau Dian? Boleh Pak, saya silakan. ingin sedikit menceritakan tentang organisasi kelembagaan yang ada di desa saya, yaitu Ikatan Pelajar Putri dan Putra Nahdlatul Ulama. Nah, di sini personelnya yaitu para remaja di desa, ada remaja laki-laki dan remaja perempuan. Kemudian kelakuan berpolanya biasanya melakukan kegiatan seperti kajian, kemudian dibaan itu para remaja datang ke suatu tempat lalu melakukan pengajian bersama. Kemudian peralatan fisik biasanya untuk melakukan pengajian tersebut dan melakukan sebuah rapat ada seperti sound system, kemudian karpet, kemudian tempat juga untuk melakukan sebuah rapat dan sebuah pengajian. Di sini saya melihat suatu perubahan di mana biasanya kajian atau dibaan itu dilakukan secara tatap muka, tetapi secara bertemu, secara berkumpul seperti itu. Tetapi sekarang kajian dan dibaannya itu dilakukan secara virtual, walaupun di satu desa, tetapi kajiannya dilakukan melalui Google Meet atau melalui Zoom seperti itu. Kemudian juga tadinya kan setiap ikatan pelajar itu, setiap desa itu setiap antar desa itu diadakan perlombaan. Nah, biasanya perlombaannya itu dilakukan di suatu tempat dan bertemu dengan pelajar-pelajar dari desa lain. Tetapi sekarang karena di masa pandemi, akhirnya perlombaannya dilakukan melalui online dengan cara mengirim video dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi masih perubahan yang kita lihat ya di masa pandemi kaitannya tadi dengan kegiatan pengajian. Baik. Selanjutnya, Saudara Ridwan Lazuardi, saya persilakan. Ya. Saya mau menyampaikan anak saya
mengenai kelembagaan ibadah sholat Jumat di masjid sekitar rumah saya, Pak. Ya. Normanya sebelum pandemi itu ibadah kan selalu dimulai baik ya Pak ya, karena untuk memenuhi kebutuhan rohani umat beragama itu Pak. Kemudian untuk personel yang utama itu dari warga sekitar masjid dan ada beberapa warga dari luar daerah yang datang ke daerah saya. Untuk peralatan fisik yang dipakai seperti biasa perlengkapan sholat Jumat, seperti baju yang bersih dan suci, dan sarung dan sajadah. Dan berkaitan berpolanya itu datang tiap hari Jumat pukul 12. Kemudian setelah ada pandemi COVID-19, normanya berubah, yang tadinya beribadah di masjid jadi beribadah di rumah, dan yang beribadah di masjid itu dinilai buruk karena dapat menjadi klaster penularan pandemi COVID-19. Kemudian untuk personel sendiri yang datang hanya beberapa warga saja, dan untuk peralatan fisik tambahannya harus memakai masker dan sebelum masuk masjid wajib menggunakan hand sanitizer. Dan untuk melakukan berpolanya perubahannya hanya sedikitnya datang dan sebagian beribadah di rumah masing-masing. Baik, terima kasih Mas Ridwan Lazuardi. Dari sisi aturan mengikuti protokol kesehatan, tadi yang disampaikan Mas Ridwan kan di masjid. Mungkin di tempat ibadah lain pun mengikuti protokol kesehatan yang sama seperti itu. Jadi benar-benar tampak sekali perubahannya. Ya, saya mau berikan satu kesempatan yang bisa menekankan proses belajar ini. Pendidikan, kelembagaan pendidikan kan Anda bagian dari pendidikan juga nih. Ada yang kepikiran tadi pendidikan? Saya Pak, boleh? Ya, silakan. Siapa nih? Gina Pak. Ya, silakan Gina. Ya, jadi sebelumnya saya itu berpartisipasi dalam relawan mengajar untuk anak jalanan dan juga anak-anak kurang mampu di Bogor gitu Pak. Lalu sebelum pandemi itu sebenarnya itu kegiatan berjalan normal gitu Pak, all is good gitu. Sistem normanya juga anak-anak pada antusias kayak seperti itu. Untuk personelnya ini terdiri dari pengajar dan juga murid-murid. Untuk peralatan fisiknya seperti kegiatan belajar mengajar biasa, yaitu dengan alat tulis dan lain-lainnya seperti papan tulis itu. Kelakuan berpolanya mungkin kita diadakan secara rutin gitu ya Pak ya untuk per minggunya, dan jadwal pengajaran juga dibagi-bagi. Tapi setelah pandemi ini sangat benar-benar berdampak gitu Pak. Pertama dari sistem normanya ini anak-anak jadi kurang antusias dan kurang semangat gitu Pak. Apalagi kan kita kan pengajaran yang di kakak asuh saya itu kan belajarnya kan semi daring gitu Pak ya. Jadi kayak anak-anak juga ada masalah kendala internet dan macam-macam seperti itu. Lalu personelnya tetap terdiri dari pengajar dan juga anak-anak muridnya, yaitu anak-anak jalanan dan juga anak-anak kurang mampu. Peralatan fisiknya mungkin ditambah dalam seperti device gitu Pak ya, seperti laptop, HP, seperti itu. Terus untuk kelakuan berpolanya itu tetap juga dilakukan secara rutinitas. Mungkin yang ditekankan di sini adalah sistem normanya gitu Pak ya. Jadi kayak kurang lebih antusias juga. Terus kadang juga ada beberapa anak yang kurang mematuhi protokol kesehatan. Tapi kita sangat karena kita di sini bergerak dalam NGO, kita harus bersikap tegas juga untuk bahwa harus mengikuti peraturan protokol kesehatan dulu, baru bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Itu sih Pak. Ya, Gina bisa cerita nggak di awal pandemi Maret April tahun lalu, apakah seperti yang Gina ceritakan baru saja? Iya Pak. Jadi pas sebelumnya itu kita seperti mengajar ke suatu tempat gitu. Jadi cara terjun langsung gitu Pak, kayak ngajarin secara langsung gitu. Tapi kalau misalnya setelah pandemi ini kita jadi semi online gitu Pak, apa-apa dibatasi juga. Terus ada pengawasan dari RT RW-nya juga gitu Pak. Iya, tentu akan berbeda pada saat PSBB seperti itu ya. Pada saat awal-awal pandemi itu berbeda dengan kondisi 3-5 bulan terakhir ya. Baik, terima kasih Saudari Gina. Nah, saudara sekalian, kalau
saudara saya tanya, di antara 4 komponen kelembagaan tadi, ya, komponen yang mana yang paling sulit Anda identifikasi? Apakah peralatan fisik, apakah personil, apakah kelakuan berpola, atau sistem norma? Kalau saudari ditanya lah, untuk mengidentifikasi 4 itu, yang mana yang buat saudara mungkin relatif abstrak? Yang mana? Berkelakuan. Peralatan fisik, Pak. Peralatan fisik? Norma, Pak. Bukannya itu yang Berpola, lebih Pak. Norma. Ada yang bilang kelakuan berpola. Nah, jadi lebih pada sistem norma, ya. Sistem norma, saudara sekalian, yang relatif itu. Mengapa? Ya, kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini sebagai penutup, gitu. Karena sistem norma itu, nah ini dia, sistem norma itu ada pada setiap ini, ya, setiap lembaga, apakah itu nanti berupa kelompok atau berupa organisasi atau birokrasi ataupun komunitas, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini komponen-komponennya, personel itu ya bisa individu, bisa lembaga, instansi, peralatan fisik, ya. Namanya juga fisik yang kasat mata saudara bisa lihat, seperti itu. Kelakuan berpola, apa yang mereka lakukan? Berdiskusi. Lebih mudah kita menyebut, oh mereka sedang berdiskusi, mereka sedang rapat, dibanding aturan diskusi mereka, aturan rapat mereka adalah ini, ya, itu sistem norma, gitu, ya. Karena mengapa saya katakan lebih sulit mengidentifikasi sistem norma? Karena mempelajari kelembagaan ini sebenarnya mempelajari yang ini nih, yang tata abstraksi ini, ya. Tapi kita bisa mengetahui kelembagaan itu dengan lebih baik ketika kita tahu, wujud konkretnya, Karang Taruna loh, bagi hasil, partai politik, Pemda atau pemerintah pusat, misalnya gitu. Kelompok pemakai pemakai air itu P3A dari Subak di Bali, misalnya seperti itu. Itu, saudara sekalian. Jadi karena kita berbicara sesuatu yang tata abstraksi, maka memang menjadi relatif lebih sulit mengidentifikasi sistem norma ini, ya. Contoh lagi, kalau kita lihat materi kita yang tadi, ya, nih, sistem normanya pembelajaran daring. Lebih mudah kita menyebut, ada WiFi, ada HP, ada guru, ada belajar melalui internet. Dibanding, ini pembelajaran daring online. Kelakuan berpola belajar, gitu. Tapi belajarnya gimana? Ya setelah pandemi, pembelajaran daring online, seperti itu. Jadi itu, saudara sekalian, mengapa menjadi relatif lebih sulit. Namun sebagai penutup buat saudari, saya mau menekankan yang ini nih. Lembaga itu hadir, ya. Lembaga itu hadir tentu karena kebutuhan. Nah, ini dia. Ada perbedaan kebutuhan. Dan hampir semua, atau bisa dikatakan semua kebutuhan manusia itu, ya, hadir kelembagaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan itu, ya. Pendidikan, ada. Saya ini Pak senang yang religius, hadir. Saya senang yang sehat, hadir kelembagaan terkait dengan itu.
Saya senang belanja, Pak. Oh, ada kelembagaannya. Saya senang rekreasi, Pak. Ada kelembagaan terkait dengan rekreasi. Seperti itu. Jadi, begitu saudara sekalian, memahami kelembagaan itu. Nah, ya, memahami dari yang abstrak. Sesuatu yang abstrak, tapi kita bisa melihat dari wujud konkretnya. Contoh kelembagaan pendidikan tinggi misalnya seperti itu. Apa wujud konkretnya? Apa asosiasinya? Oh, IPB. Jadi IPB itu asosiasi dari kelembagaan perguruan tinggi. Gitu. Ya. Jadi itu dia saudara sekalian. Kita baru memahami dengan lebih baik ketika menyebut apa? Asosiasinya. Gitu. Kalau hanya menyebut pendidikan gitu. Ekonomi gitu. Mudah sekali itu. Apa lagi? Kelembagaan kebutuhan berorganisasi. Tapi kita akan lebih mudah. Oh, ini levelnya Karang Taruna. Gitu. Ibadah, levelnya di masjid ini. Gitu. Kita akan lebih mudah mengidentifikasinya. Jadi hampir ya bisa dikatakan semua kebutuhan kita hadir kelembagaan untuk memenuhi itu. Ya. Sambil Anda pikirkan, refleksikan nanti apa kebutuhan saudara di mana kelembagaan terkait dengan itu tidak ada. Saya ingin resmi, Pak, bawa mobil, bawa kendaraan tanpa ditilang. Oh, ya, ada kelembagaan yang memenuhi itu. Ada persyaratannya. Kalau sudah 16 tahun boleh mengajukan. Gitu. Nah, seperti itu saudara sekalian. Itulah yang kita bahas hari ini dan itu bisa dinamis, bisa berubah. Gitu. Ketika cakupan interaksinya sudah melibatkan lebih banyak pihak lagi. Cakupan kebutuhan yang harus dipenuhinya sudah lebih luas lagi. Contoh tadi kelembagaan food estate tadi itu. Ya. Setiap desa bisa kok. Bahkan di daerah-daerah tertentu ada lumbung pangan mereka seperti itu. Tapi ketika berbicara tentang korporasi petani tadi, kelembagaan food estate tadi, tentu sudah lain ceritanya. Begitu, saudari sekalian, sudah lewat 4 menit. Itu yang dapat kita diskusikan sekarang. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan substansi materi nanti bisa disampaikan melalui grup, tapi lewat pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan, termasuk tugas terstruktur, sudah bisa kami harapkan saudara memahami dinamika kelembagaan sosial. Minggu depan topik kita tentang grup, topik perkuliahan ke-7, dan awal April kita sudah dijadwalkan ujian tengah semester. Dan bagi saudara, semester 2 ini penentu nih. Nah, penentu untuk berlanjut lagi ke semester 3, mengikuti mata kuliah di tingkat departemen. Itu yang dapat kami sampaikan. Nanti saudari Ilhamda, tolong yang bertanya, yang berpartisipasi hari ini dicatatkan dan dikirimkan. Dan saya sebagai dosen di kelas ini mengharapkan supaya minggu depan jam 8 kita bisa mulai. Dan ada yang mau bertanya, untuk kuis minggu depan dari materi berapa? Oh ya, untuk kuis minggu depan berarti dari materi kalau mengikuti schedule-nya ya, tentu dari materi grup atau kuliah 7. Namun jika kuliah 5 belum dikuiskan, maka dari kuliah 5 dan 7. Artinya kalau sudah tugas terstruktur seperti hari ini, tidak akan ada kuis dari materi kuliah hari ini. Itu ya. Nah,
minggu lalu sudah kuis apa belum? Jika belum, maka materi kuisnya bisa menyangkut kuliah 5 tentang kebudayaan dan kuliah 7 tentang grup. Itu saja. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri supaya kita bisa beraktivitas lagi di pukul 10. Saudari Ilhamda juga mungkin ada kelas lagi. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Tidak lengkap kalau tidak saya akhiri dengan mari berubah ke arah yang lebih baik. Sukses bersama untuk kita. Selamat pagi. Salam sukses.